Kan ini buka ketok. Kasih yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa terdengar jelas. Perkenalkan, saya Raka Ramadhani dari Avarinc sebagai moderator. Saya akan membacakan peraturannya. Jadi, untuk setiap peserta memiliki waktu maksimal 15 menit untuk mendengarkan materi dalam modul present. Setiap mahasiswa wajib menyalakan kamera dari awal sesi hingga akhir. Setiap mahasiswa wajib memastikan berada pada situasi yang mendukung untuk melakukan sesi paralel. Untuk urutannya nanti presenter 1, 2, 3, 4, 5, lalu sesi tanya jawab yang pertama. Lanjutkan presenter 6, 7, 8, 9, 10, lalu sesi tanya jawab yang kedua. Baiklah, untuk saat ini presenter nomor 1 yaitu Octavianus Priyobriandodo. Silakan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil kajian material saya. Apakah sudah bisa dilihat dengan jelas? Apakah sudah bisa dilihat dengan jelas? Sudah. Baiklah, akan saya mulai. Kaca kinetik. Kaca kinetik atau living glass memiliki permukaan tipis, transparan, non-mekanis yang secara otomatis membuka dan menutup insang sebagai respons terhadap kehadiran manusia untuk mengontrol kualitas udara di dalam ruangan. Riwayat perkembangan. Living glass interaktif yang merupakan terobosan dalam teknologi konstruksi dan diatur untuk tidak hanya menjadi bagian dari arsitektur dan struktur bangunan, tetapi juga sebagai pelengkap untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik seseorang. Living glass ini merupakan salah satu eksperimen sukses dari dua arsitek, David Benjamin dan Zhu In-yang, yang telah merancang jendela kaca yang benar-benar bernafas ini sehingga penghuni dalam sebuah ruangan dapat menghirup udara segar. Arsitek Benjamin dan Yang memusatkan perhatian pada bahan tipis kaca ini. Dengan sedikit mengubah pengaturan living glass ini, sistem dapat dengan mudah dimodifikasi menjadi pengendalian lingkungan, mendeteksi karbon dioksida di sebuah ruangan dan di banyak area lain, dan bernapas ketika tingkat karbon dioksida dalam suatu ruangan tinggi. Living glass mampu memberikan informasi dengan memberi sinyal ketika tingkat karbon dioksida dalam suatu ruangan jadi tinggi. Sistem semacam ini terbukti sangat bermanfaat jika digunakan dalam skala besar, karena secara otomatis dapat mengontrol tingkat karbon dioksida dan dengan demikian dapat membantu mengendalikan atmosfer di bumi. Karakteristik dari living glass. Living glass ini yang pertama antimikroba dan juga tahan terhadap suhu yang tinggi, memiliki daya tahan yang kuat, memiliki nilai estetika, dan memiliki nilai kelenturan yang tinggi, sehingga tidak mudah patah. Proses pembuatan living glass. Proses pembuatannya pun bisa dibilang cukup singkat. Yang pertama, permukaan kaca dimasukkan dengan silikon ringan pada permukaannya. Setelah itu, silikon ini disambungkan dengan fleksinol. Fleksinol ini berfungsi untuk menangkap gerakan apapun yang terjadi, lalu mengubahnya menjadi arus listrik sehingga permukaan kaca mampu bergerak membuat celah untuk bernafas, menukarkan oksigen dan karbon dioksida dalam suatu ruangan. Penggunaan living glass. Pengaplikasian living glass ini ada untuk sirkulasi udara dalam suatu ruangan. Tujuannya adalah untuk mengatur, menyeimbangkan kadar karbon dioksida pun bisa dibilang cukup simpel, yaitu dengan menangkap gerakan yang ada,
atau dengan mendeteksi kadar karbon dioksida dalam suatu ruangan. Setelah itu akan terjadi kontraksi pada permukaan kaca yang memicu terjadinya pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Lalu, living glass ini pun akan menutup secara otomatis setelah karbon dioksida dalam suatu ruangan itu sudah stabil atau seimbang. Living glass memiliki banyak kelebihan jika ditinjau dari bahan materialnya. Selain dari bahan material, inovasi-inovasi yang diterapkan pada living glass, ini pun juga sangat menguntungkan. Kelebihan lainnya adalah memiliki tingkat keselamatan yang tinggi, antimikroba, tahan terhadap suhu yang tinggi, memiliki daya tahan yang tinggi, memiliki daya elastisitas yang tinggi, memiliki nilai estetika dalam kurung jika diterapkan dengan benar dalam pengaplikasiannya. Tentu saja living glass ini memiliki kekurangan, meskipun tak banyak memiliki kekurangan yang fatal. Hanya saja pada proses pembuatan material living glass ini diperlukan banyak biaya dan ketelitian yang sangat tinggi dalam prosesnya. Karena jika tidak dilakukan dalam ketelitian yang tinggi dalam proses pembuatan maupun pemasangannya, maka living glass ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan maksimal. Jadi sekian presentasi dari saya tentang material inovasi living glass atau kaca kinetik ini. Terima kasih atas presentasinya. Lanjut untuk presenter kedua yaitu Perdana Bagus Santoso. Silakan untuk menyampaikan presentasinya. Mohon maaf suaranya. Suara saya terdengar jelas? Oke, sudah. Bisa terdengar jelas. Terima kasih. Sebelumnya selamat malam teman-teman dan juga kepada Mirza Abdillah sebagai dosen teknik dan konstruksi kami. Selamat malam, saya pada hari ini berpresentasi tentang blockboard, yaitu sebuah inovasi material konstruksi yang berasal dari sisa pengolahan kayu industri. Saya Perdana Bagus, NIM 20052362993 dari Offering C. Riwayat perkembangan dari blockboard adalah material atau produk yang memiliki prospek yang baik bagi masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Pada umumnya, bahan material blockboard berasal dari sisa pengolahan kayu industri, sehingga tidak membutuhkan syarat yang kualitas tinggi. Seiring berjalannya waktu, industri perkayuan semakin meningkat sehingga terjadi eksploitasi tinggi pada kayu hutan di Indonesia. Data Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, realisasi produksi kayu bulat pada periode 1992 berkisar antara 19 sampai 28 juta meter kubik per tahun. Kemudian pada data tahun 2001 sampai 2005 berada pada angka 9 sampai 12 juta meter kubik per tahun. Jadi grafiknya terus naik dari tahun ke tahun. Produksi blockboard dengan bahan sisa pengolahan dinilai menjadi bahan alternatif yang ramah lingkungan dan dapat menjadi solusi kerusakan hutan tropis Indonesia. Karakteristik material, sifat fisika. Nomor 1, kerapatan. Tingkat keran pada blockboard tergolong tinggi. Fisiknya sedikit kaku, tergolong ringan dibanding jenis kayu pada lain seperti, jenis kayu lain seperti plywood dan lain-lain. Sifat kimia, yang karena mengandung bahan kimia yang terdiri dari NaOH atau alkali, benzoil peroksida, allylated coupling agent, dan silena, pelarut organik. Sifat mekaniknya adalah kuat tarik skrup. Hasil pengujian memenuhi standar JIS atau Japanese Industrial Standards. Nomor 2, mewakili kemampuan yang kuat terhadap gaya maksimal yang dapat menyebabkan blockboard patah. Blockboard telah memenuhi standar Jerman
karena hasil pengujiannya melewati 200 kg per cm kubik seperti tertera pada diagram di bawah. Jika bisa dilihat di diagram tersebut, diagram pada Blackboard melewati angka 200 sehingga dapat diakui untuk memenuhi standar Jerman karena telah melewati diagram 200 kg per cm kubik. Nomor 3, keteguhan rekat. Pada pengujian ini, Blackboard telah memenuhi standar SNI, di mana nilai minimum keteguhan rekatnya sebesar 7 kg per cm kubik, seperti dilihat di dalam grafik. Pada grafik warna merah melebihi angka 7. Selanjutnya, proses fabrikasi atau pembuatan. Langkah yang pertama adalah penyiapan log inti sebagai bahan baku utama. Kedua, kayu dipotong dengan gergaji sesuai ukuran yang dibutuhkan. Karena kayu ini termasuk kayu yang mudah dipotong dengan gergaji, sehingga kayu ini pun dapat dipotong dengan gergaji biasa, tanpa harus menggunakan mesin yang sangat besar. Namun kalau di pabrik atau semacamnya tentu menggunakan mesin-mesin yang sangat besar karena tergantung pada efisiensi pembuatan. Lalu kayu ini dikeringkan menggunakan mesin pengering hingga kadar air pada kayu mencapai 10%. Step keempat adalah potongan kayu yang sudah kering selanjutnya diratakan permukaannya menggunakan mesin pengamplas. Step kelima, setelah diamplas, selanjutnya kayu dipotong mendapat ukuran panjang strip yang sesuai. Kemudian setelah mendapatkan panjang kayu yang diinginkan, langkah selanjutnya kayu dirajang untuk mendapat ukuran lebar strip kayu yang dibutuhkan. Proses ketujuh adalah strip kayu yang sudah ada kemudian disambung ke arah panjang dan lebar untuk didekatkan. Pada fase ini produk dapat dikenal sebagai joint board. Step ke-8, selanjutnya joint board dipres secara dingin dengan cold press, dilanjutkan dengan pengepresan secara panas dengan memasukkan rekatan vinir dan joint board di antara plat-plat baja panas. Kondisi pres panas, tekanan di atas 15 kg per cm kuadrat, suhu di atas 1100 Celcius atau dalam kurung tidak boleh melebihi 17.000 Celcius. Dan lama pengepresan disesuaikan dengan bahan dan ketebalan, atau tidak lebih dari 30 menit. Step ke-9, rekatan vinir dan joint board tadi dikeluarkan dari mesin pres panas, maka keluarlah blockboard. Blockboard selanjutnya dipotong pinggirannya untuk mendapat ukuran final, lalu dihaluskan dan diperiksa kualitasnya. Setelah itu, selanjutnya adalah pengamplasan ulang untuk mendapatkan hasil akhirnya yang sempurna. Blockboard sudah jadi dan siap diperdagangkan. Penggunaan material. Material blockboard biasa digunakan sebagai bahan dari konstruksi pintu, panel-panel dinding, sekat kamar, dan juga pelapisan lantai. Bisa dilihat pada di gambar, itu adalah contoh pengaplikasian blockboard pada sekat kamar. Penggunaan material yang selanjutnya adalah material furniture seperti lemari, meja, dan juga bangku. Secara umum, blockboard digunakan untuk desain interior sebuah bangunan. Berikut adalah contoh gambar yang terbuat dari blockboard seperti lemari, meja, bangku, dan sebagainya. Selanjutnya, material yang digantikan. Material yang digantikan oleh blockboard adalah kayu konvensional, karena pada zaman sekarang kayu mulai sulit untuk didapatkan, seperti pada slide pertama yang tadi, kondisi hutan pohon di Indonesia semakin miris sehingga perlu inovatif untuk menemukan bahan lain. Zaman sekarang kayu mulai sulit untuk didapatkan dan
jumlah dan kualitasnya, sehingga furniture mulai berpindah pada pembuatan kayu yang bahannya didapat secara melimpah dan dinilai ramah lingkungan. Blockboard adalah salah satunya. Sisa pengolahan kayu bisa menjadi bahan untuk pembuatan blockboard, sehingga harga bahan mentah relatif murah dan pembuatannya ramah lingkungan. Selanjutnya adalah kelebihan blockboard. Pertama, memiliki tampak akhir yang halus, licin, dan modern. Yang kedua, resiko pemuaian rendah. 3, pemasangannya praktis. 4, bebannya ringan. Harganya lebih terjangkau dari kayu lapis lain. Tahan guncangan dan benturan. Terakhir, pemotongan mudah dilakukan menggunakan gergaji. Kekurangan blockboard yang pertama adalah lebih mudah lapuk dan mengelupas jika terkena udara luar. Jadi inilah alasan mengapa kayu blockboard ini lebih banyak digunakan pada desain interior, karena jika ditaruh di luar maka dapat mengalami lapuk. Yang kedua, memerlukan perawatan yang tinggi. Tidak bisa dilengkungkan karena kaku. Yang keempat, tidak tahan terhadap air dan udara. Sekian presentasi mengenai blockboard yang bisa saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Koordinator Kampus Santoso atas presentasinya. Selanjutnya untuk presenter ketiga yaitu Putra Lutfi. Silakan untuk presentasinya. Kelihatan nggak? Masih belum. Bisa Rare. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sudah. Kelihatan. Yes. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Lutfiantiko dari Offering C, NIM 2005236292223. Di sini saya akan presentasikan solar roadway. Apa sih solar roadway? Solar roadway adalah permukaan jalan raya yang dapat menghasilkan listrik menggunakan tenaga surya dengan bantuan fotovoltaik dan papan tanda LED. Lanjut sejarah. Sejarah dari solar roadway sendiri dimulai pada awal 2006 dan dibentuk oleh perusahaan dengan nama Solar Roadway di Amerika Serikat yang didirikan oleh Scott and Julie Brousseau. Nah, untuk sejarahnya sendiri, pada tahun awal 2006, jalan surya ini diperkenalkan dan diuji coba oleh masyarakat sekitar. Namun banyak sekali kekurangan dan membutuhkan biaya yang agak cukup mahal pada awalnya. Dan di sini mereka berinisiatif mengganti permukaan aspal konvensional dengan panel surya yang direkayasa secara struktural yang dapat bermanfaat bagi kendaraan yang melintas. Lanjut, untuk latar belakang, mengenal pemanasan global dan mengetahui ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, keterbatasan bahan bakar minyak, solar dan bahan bakar fosil lainnya seperti aspal tradisional yang masih digunakan, itu masih menggunakan bahan tambang juga. Nah, solar roadway ini dapat menggantikan infrastruktur jalan raya aspal biasa yang berasal dari bahan minyak bumi. Dengan jalan raya cerdas ini, kita dapat menghasilkan sendiri pembangkit listrik. Lanjut. Untuk tahapan perkembangan, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan dinilai sebagai salah satu solusi utama untuk mengurangi pemanasan global sendiri. Di antara semua sumber energi yang terbarukan ini,
energi surya adalah salah satunya sumber daya yang tersedia di seluruh dunia yang secara melimpah dan didistribusikan secara lebih merata. Yang kedua yaitu karena mengembangkan teknologi untuk mengganti energi matahari ini sendiri akan menjadi lebih efisien dan lebih tepat juga pada masa transisi ini. Sehingga inovasi pun mulai terbentuk oleh kalangan peneliti, yaitu pengembangan solar roadway. Nah, ini adalah karakteristik fisik materialnya solar roadway. Yang pertama yaitu lapisan permukaan jalan yang paling bawah. Nah, lapisan permukaan jalan ini harus mampu mengenai beban yang terberat dari yang di atasnya. Dan dia harus tahan cuaca untuk melindungi lapisan elektronik di atasnya. Yang kedua yaitu lapisan elektronik. Nah, di sini lapisan elektronik ini sangat penting ya. Sel yang fotovoltaik yang menyerap energi matahari ini juga berisi paparan prosesor mikro dengan sirkuit pendukung untuk merasakan beban di permukaan dan mengendalikan elemen pemanas. Yang kedua adalah lapisan base plate. Lapisan ini harus tahan cuaca seperti tahan salju dan panas matahari untuk melindungi lapisan elektronik di bawahnya. Yang keempat adalah lighting up off-road. Ini bertujuan untuk dapat menambahkan cahaya atau teknologi dari LED itu sendiri agar tampilan lebih indah. Yang kelima adalah pengendali mikro. Pengendali mikro sendiri itu chip yang sangat kecil dan jumlahnya pin juga sangat kecil. Keuntungan dari mikro ini adalah memiliki kekebalan terhadap noise dibandingkan teknik fabrikasi lainnya. Yang paling atas adalah relay. Relay adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik yang dapat mengalirkan listrik untuk ke alatnya. Nah, di sini adalah contoh gambar dari solar roadway itu sendiri. Ini juga ada pembuatannya. Lanjut. Untuk proses penggunaan, yang pertama adalah the sun rays, terus habis itu ke road surface level. Yang selanjutnya adalah electric layers, selanjutnya adalah base plate layers dan grids. Agar jalan raya secara surya itu agar dapat berhasil dan dapat maksimal, lapisan permukaan dari roadway surface layer ini harus cukup jelas agar sinar matahari yang dapat melewati lapisan elektronik layer sini dapat mengumpulkan energi dan menjaga jalan berfungsi dengan baik. Nah, lapisan plat dasar atau base plate layer ini perlu menentukan kemana energi akan dialirkan. Lapisan plat dasar yang paling dasar yaitu untuk memastikan jalan raya memiliki cukup energi yang dibutuhkan sebelum mengirimkan sisa energi ke jaringannya. Lanjut. Kelebihan dari solar roadway itu sendiri yaitu pertama, untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Yang kedua adalah memiliki jaringan listrik yang cerdas, aman, terdesentralisasi, dan dapat memulihkan diri sendiri. Yang keempat adalah menyediakan kondisi berkendara yang lebih aman. Yang keempat, bahan dari solar roadway dari penggunaan bahan daur ulang. Untuk kurangannya sendiri, jalan roadway itu, biaya jalan raya tenaga surya ini membutuhkan banyak investasi awal yang lebih tinggi daripada aspal biasa dan beton. Panas surya yang ditempatkan pada sudut untuk dapat memaksimalkan efisiensi
namun jalan raya ini juga harus diletakkan rata atau lurus. Yang ketiga adalah harus mendapatkan cahaya untuk sampai ke plat dasar, membutuhkan jalan yang cukup bersih. Untuk material penggantinya sendiri, ya pasti adalah aspal. Aspal adalah bahan material bangunan jalan raya dan hidrokarbon yang bersifat melekat, tahan terhadap air, dan elastisitas. Fungsi dari aspal sendiri sebagai bahan pelapis dan juga bahan perekat agregat. Yang kedua, sebagai pengikat batuan atau kerikil agar tidak lepas dari permukaan jalan akibat lalu lintas kendaraan. Yang ketiga adalah sebagai pengisi ruang kosong antara agregat kasar, agregat halus, dan juga filter. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Lanjut untuk presenter keempat, yaitu Raden Iwan Sulasmono. Silahkan untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih moderator. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bisa dilihat? Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Mirza Abdillah selaku pembimbing pelajaran TBK ini, karena tanpa beliau kajian ini tidak akan terlaksana. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Raden Sulasmono, NIM saya 2005236292770. Saya dari Offering C. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kajian yang saya sudah kerjakan, yaitu tentang batu bata green cake. Apa sih batu bata green cake itu? Batu bata green cake adalah sebuah inovasi batu bata dengan bahan dasar abu yang dikembangkan oleh seorang wanita asal Palestina di tengah konflik yang melanda negaranya. Jadi wanita ini namanya Maj Masrawi. Hebatnya dia ini karena bisa mengembangkan sebuah material inovasi di tengah keterbatasan yang dialami oleh negaranya. Selanjutnya, riwayat perkembangan. Jadi batu bata green cake ini ditemukan dan dikembangkan oleh seorang lulusan teknik sipil asal Palestina yang bernama Maj Masrawi pada tahun 2016. Maj Masrawi ini dalam pengembangannya ini tidak sendirian, dia ditemani oleh temannya yang bernama Rawan Abdel Latif. Nah, dari mana sih asal idenya ini, kok dia sampai bisa menemukan ide membuat batu bata dari abu? Jadi dia itu sadar kalau di negaranya kan itu kan banyak bangunan-bangunan yang hancur. Nah, dari bangunan-bangunan yang hancur itu hanya 20% dari bangunan yang hancur tadi yang dapat dibangun kembali, yang sudah dibangun kembali. Nah, apa akibat dari kok bisa hanya 20%? Dia menyadari kalau di negaranya ini kekurangan material bangunan seperti batu bata dan bahan dasar untuk membuat batu bata pastinya ya, kayak semen gitu, langka, nggak kurang di sana. Karena apa? Karena keterbatasan impor karena aksesnya ditutup oleh Israel. Nah, kemudian nama green cake. Nah, green cake ini kita pasti mikir kok aneh ya ini namanya green cake. Si Mas Rawi ini memberi nama green cake ini tidak salah-salah. Dia punya makna tersendiri untuk nama green cake ini, yaitu green yang mewakili ramah lingkungan
dan cake, kita tahu kue mewakili massa yang ringan. Eh, Seperti kalau kita pikir ya, massa yang ringan itu berbanding lurus dengan pasti materialnya ini mudah hancur. Tapi awalnya sih dalam awal-awal pengembangannya memang itu si Mas Masrawi mendapati kalau batu bataannya ini memang udah hancur, tapi karena kegigihannya dalam terus mengembangkan materialnya ini, dia berhasil membuat batu bata green cake ini selain ringan, dia itu juga punya standar kuat tekan yang di atas rata-rata. Nah, kemudian eh, dia ini Mas Masrawi ini mengalami banyak sekali keterbatasan akses selama pengembangannya karena konflik yang melanda negaranya. Dia itu karena ingin melakukan sebuah penelitian, tetapi di daerahnya itu nggak ada lab yang memenuhi standarnya. Dia itu kan pernah pernah pergi ke sebuah tepi barat negaranya, tapi itu aksesnya dilarang oleh Israel gitu. Nah, awal dari awal dari mulai terkenalnya materi ini di liriknya ini di kancah internasional itu saat Mas Masrawi ini dengan batu-bata green cake-nya ini berhasil memenangi sebuah kompetisi di sana yang bernama Gaza Innovation Challenge, yang dia di sana berhasil mengalahkan 40 kontestan lainnya dan berhak untuk melakukan penelitian di Jepang. Selanjutnya, karakteristik material. Sebelumnya saya ingin mengabari terlebih dahulu karena material green cake ini masih tergolong baru dan sedikitnya kajian-kajian tentang material green cake ini, saya tidak bisa menampilkan karakteristik material spesifik ke green cake, tapi di sini saya memberi data dengan data yaitu batu bata dengan campuran abu sekam padi dengan harapan eh, keduanya ini memiliki karakteristik yang hampir mirip lah. Yang pertama yaitu densitas atau massa jenis. Nah, ini ada dua kasus yaitu sebelum dibakar dan setelah dibakar. Kalau kita perhatikan sebelum dibakar dengan suhu yaitu yang merah ini, yang biru ini 950, yang merah 1000 derajat Celcius, dan yang hijau ini 1020 derajat Celcius. Kita perhatikan di masing-masing titik ini memiliki nilai rata-rata dengan yang hampir sama. Tapi setelah pembakaran itu dia mengalami perbedaan nilai rata-rata densitas pada komposisi abu 1:3 di sini, dengan nilai rata-rata densitas tertinggi dimiliki oleh yang pembakaran 1000 derajat Celcius. Dan selanjutnya kuat tekan dan daya serap air. Penambahan abu terhadap bata mempengaruhi daya serap air dan kuat tekannya. Nah, dari grafik ini kita bisa mengetahui kalau penambahan abu pada campuran bata menunjukkan peningkatan pada kuat tekannya. Kenapa ini bisa terjadi? Kok semakin kuat? Itu karena campuran abu itu membantu semen untuk mengikat partikel-partikel batanya, jadi semakin rapat. Kemudian untuk daya serap air, semakin banyak abu yang dicampur, itu malah semakin turun daya serap airnya. Kenapa? Yaitu tadi karena abu itu membantu semen untuk mengikat partikel-partikel. Jadi semakin rapat, semakin sedikit juga pori-porinya. Jadi semakin sedikit juga daya serap airnya. Selanjutnya ketahanan panas. Jadi dari grafik ini kita bisa dapatkan kalau kuat tekan sebelum dibakar lebih tinggi daripada kuat tekan setelah dibakar. Gitu.
Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan. Untuk proses pembuatan ini bukan untuk proses pembuatan yang dilakukan oleh Mas Rawi saat melakukan membuat materialnya ini. Jadi kalau jangan kaget kalau ini nomor satu ada pencarian puing-puing bangunan, karena ini kasusnya di Palestina sana saat Mas Rawi melakukan pembuatannya. Jadi ya langkah pertamanya adalah pencarian puing-puing bangunan. Di sana di Palestina itu kita tahu kalau banyak bangunan yang hancur. Nah, si Mas Rawi ini memanfaatkan puing-puing bangunan ini dimanfaatkan kembali, diolah kembali untuk nantinya, nah pada tahap kedua untuk nantinya dilakukan pengombinasian dengan dengan bahan abu, kayu dan batu bara yang didapatkan dari di sana. Kemudian yang ketiga yaitu pembakaran. Nah, setelah tadi dilakukan pengombinasian, sudah mantap pengombinasiannya, dikombinasikannya, dilakukan pembakaran misalnya. Dilakukan pembakaran bahan-bahannya agar apabila masih ada kadar air di dalam campurannya bisa segera menguap. Nomor 4 yaitu pencetakan. Setelah dilakukan pembakaran, sudah selesai, sudah hilang kadar airnya, dilakukan pencetakan. Nah, di pencetakan ini cetakannya tidak sembarangan. Kalau green cake ini cetakannya itu khususnya gimana? Karena bentuk dari batu bata green cake ini memiliki lubang pada tengahnya. Dia ini memiliki lubang pada tengahnya, jadi pencetakannya itu khusus. Kemudian setelah dicetak, tahap selanjutnya adalah penjemuran. Jadi setelah itu diperlukan juga penjemuran dengan panas cahaya matahari alami. Kemudian sekarang ke tipenya. Nah, ini saya mau katakan kalau mohon maaf karena material bata green cake ini sendiri sampai saat ini masih belum memiliki tipe-tipe dikarenakan material ini masih tergolong material yang baru 2016 dan justru menjadi inovasi tersendiri dari bata konvensional. Kemudian penggunaan dari bata green cake adalah sama seperti dengan bata pada umumnya, yaitu sebagai material penyusun dinding, baik itu dinding gedung, gudang, pagar, dan rumah-rumah dapat menggunakan material green cake sebagai penyusun dindingnya. Kemudian material yang digantikan, kalau kita lihat secara global, memang bata green cake ini masih belum mampu untuk menggantikan batu bata konvensional atau jenis-jenis bata ringan lainnya. Kenapa? Karena aksesnya yang serba terbatas. Jadi si Mas Rawi ini atau si penemunya ini nggak bisa ekspor materialnya dengan bebas gitu. Dan juga memang pabriknya atau pembuatannya masih terbatas juga, jadi nggak bisa buat banyak juga. Namun khusus di Palestina sana, material ini itu menjadi alternatif utama, bahkan menjadi pilihan utama karena saking langkahnya bahan-bahan konstruksi pada umumnya seperti batu bata konvensional atau bata-bata lainnya yang terbuat dari semen-semenan. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama yaitu ramah terhadap lingkungan. Ini pasti ya, karena kenapa? Kena lucu dong kalau namanya aja tadi green. Green yang katanya Mas Rawi itu mewakili ramah lingkungan, tapi kelebihannya nggak punya kelebihan ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, ini sebelumnya kenapa kok ramah terhadap lingkungan? Karena bahan-bahan pembuatnya ini tergolong ramah terhadap lingkungan, nggak mengambil dari alam tapi dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua yaitu harganya yang murah. Kenapa? Karena di sana
itu bahan bakunya, bahan dasarnya itu melimpah sekali. Karena di sana masih dianggap limbah. Abu itu tidak terpakai, malah di sana itu ditimbun. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ringan. Jadi batu bata green cake ini kan tadi sudah disebutkan kalau dipencetakannya itu dia itu mempunyai bentuk yang khusus, yaitu memiliki lubang pada tengah-tengahnya. Jadi itu juga mempengaruhi masanya dan menjadi lebih ringan pastinya dari bata biasanya. Kemudian yang keempat, bahan yang melimpah. Nah, ini terusan dari yang nomor 2 tadi. Karena bahan yang melimpah, harganya jadi murah. Karena bahan yang melimpah itu tadi apa bahannya? Yaitu abu-abuan dan puing-puing bangunan kan di sana banyak sekali itu. Nah, itu malah nggak terpakai, sama Majnun Serawi dimanfaatkan untuk dibuat batu bata. Dan kekurangannya. Nah, kekurangannya itu untuk sekarang untuk orang yang awam itu nggak bisa buat ini itu saja. Kenapa? Karena cetakannya itu khusus untuk dimensinya itu nggak sembarangan. Jadi karena pencetakannya tadi kan mempunyai lubang di tengahnya itu. Nah, itu khusus untuk si bata green cake ini. Nah, itu tadi presentasi yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk melakukan presentasi. Apakah bisa terlihat? Bisa. Oke. Sudah terlihat. Saya akan mempresentasikan tentang 3D print bioplastik, yaitu material dengan karakteristik seperti plastik sebagai pengganti penutup lantai. Untuk riwayat perkembangan, bioplastik ini dikembangkan karena banyaknya sampah plastik yang ada di dunia ini. Jadi, para peneliti seperti selulosa, pati, dan kitosan untuk menciptakan bioplastik ini. Terus selanjutnya untuk 3D print, yaitu pertama kali ditemukan oleh Hideo Kodama tahun 1981 karena dia ingin membuat peta 3D. 3D printing ini umumnya bahan bakunya yaitu plastik. Jadi plastik itu dipanaskan lalu dicetak ke dalam bentuk 3D. Terus selanjutnya karakteristik material. Karakteristik material yaitu karakteristik materialnya yaitu yang pertama sifat fisik. Biodegradabilitas merupakan kemampuan bioplastik melapuk bersama tanah atau terurai. Hasil uji menunjukkan bahwa bioplastik bisa terurai selama 5 hari. Berbeda dengan plastik biasa yang terdegradasi lebih dari 30 hari. Jadi bioplastik ini lebih cepat penguraiannya 10 bahkan 20 kali lebih cepat daripada plastik konvensional. Untuk sifat mekanik kita bisa melihat terdapat tabel di sini yang saya ambil dari sebuah jurnal penelitian bioplastik dari Kitosan dan Patidjanong. Terlihat bahwa kuat tarik lebih besar daripada plastik komersil. Untuk sifat kimianya, terdapat beberapa gugus fungsi yang diambil dari metode FTIR. Metode FTIR ini seperti kita scan suatu senyawa
lalu didapatkanlah gugus fungsi. Dan berikut adalah tabelnya. Selanjutnya untuk proses fabrikasi. Yang pertama yaitu mengambil larutan kitosan dan larutan pati ganyong dengan takaran yang telah ditentukan. Lalu diaduk sampai merata, lalu dituang campuran tersebut ke dalam cetakan. Lalu mengovennya dengan suhu 50 derajat selama kurang lebih 1 hari. Setelah itu, bioplastik yang sudah di oven akan berbentuk film yang seperti gambar yang di atas tadi, bentuknya seperti film. Selanjutnya direndam dengan larutan natrium hidroksida, larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Lalu cuci film dengan aquades agar konsentrasi pH dalam film tersebut ternetralisasi. Untuk langkah terakhir yaitu mengeringkan film. Selanjutnya untuk proses 3D printingnya yaitu merancang produk yang akan dibuat. Untuk hal ini karena saya menggunakan 3D print bioplastik sebagai pengganti penutup lantai, jadi dirancang seperti bentuk keramik. Lalu yang kedua yaitu membentuk bioplastik seperti kabel agar bisa masuk ke dalam mesin printer. Selanjutnya masukkan data ke mesin 3D, lalu mesin akan membacanya dan mulai melelehkan bioplastik yang sudah dimasukkan. Setelah itu mesin mulai bekerja dan terbentuklah penutup lantai seperti keramik tetapi berbahan dasar bioplastik. Dia lebih ramah lingkungan dan juga mengurangi limbah konstruksi. Untuk tipenya, bioplastik dibedakan menjadi 3 berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang pertama campuran biopolimer dengan polimer sintetis, polyester, dan juga polimer pertanian. Widyasri 2010. Untuk penggunaan, pada pembahasan kali ini bioplastik yang dicetak dengan 3D printing sebagai pengganti keramik sebagai penutup lantai. Bisa juga bioplastik ini digunakan untuk bahan dasar perabot rumah tangga, mainan anak-anak, atau sebagai wadah makanan dan minuman. Untuk kelebihannya, bioplastik ramah lingkungan karena dapat terurai 10-20 kali lebih cepat dari plastik konvensional. Yang kedua yaitu mengurangi limbah konstruksi. Kan jika kita membangun sebuah bangunan, kita membutuhkan keramik. Dan keramik itu jika tidak pas dengan ukurannya akan dipotong. Nah, potongan itu akan membuat limbah konstruksi. Jadi untuk mengurangi hal itu, memakai penutup lantai berbahan dasar bioplastik. Yang ketiga yaitu kuat tarik lebih besar daripada plastik konvensional. Untuk kekurangannya, bioplastik seperti plastik biasanya tidak tahan kelembapan dan tidak terlalu kuat. Tapi kedua kelemahan di atas bisa diatasi dengan mencampurkan polimer alami lain ke bioplastik seperti pencampuran pati ganyong dengan agar-agar. Dan yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Jika kita melihat dari bioplastiknya saja, itu murah, bisa dibuat sendiri. Tetapi untuk membeli 3D print-nya itu yang sangat mahal. Material yang digantikan yaitu bioplastik menggantikan plastik itu sendiri. Ya, dan juga mengurangi pengaruh buruknya terhadap lingkungan. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang pertama. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan masukkan ke kolom komentar. Silakan untuk Rizky Muhammad Ihsan untuk bertanya.
Ya, terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya. Pertanyaan untuk Ian. Tadi disebutkan bahwa pembuatan betonnya itu menggunakan beton green cake tadi loh. Itu terbuat dari abu. Nah, itu tidak dijelaskan menggunakan abu apa. Abu apa saja yang bisa digunakan untuk membuat beton green cake tersebut. Terima kasih. Kemudian untuk Raka, saya ingin bertanya. Tadi disebutkan bahwa bioplastik ini mudah terurai. Bila digunakan sebagai pengganti keramik, apakah akan lebih kuat atau malah sebaliknya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Raden Ian bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Iksan. Saya ingin menjawab. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, tadi belum tak jelasin terbuat dari abu apa. Jadi material batu bata green cake ini abu yang dimaksud itu adalah abu dari kayu dan batu bara. Nah, dari mana abunya ini didapatnya? Itu di eh, si Mas Rawi ini mengatakan kalau dia itu dapat abunya ini di restoran-restoran yang di sana itu abu ini nggak dipakai dan malah ditimbun. Jadi dia itu memanfaatkan abu-abu yang tidak terpakai ini, abu-abu kayu dan batu bara ini untuk dipakai untuk membuat batu bata green cake ini tadi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk memutuskan apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Jadi, keramik bioplastik ini teksturnya itu seperti plastik, jadi nggak terlalu keras, juga nggak terlalu lunak. Jadi, gimana ya? Ya, sedengan gitu. Jadi, kalau dilihat kuat atau tidaknya, tidak tahan lembab. Tadi sudah saya katakan tidak tahan lembab dan tidak terlalu kuat. Untuk mengatasi masalah tersebut, para peneliti itu menambahkan polimer alami yang lain seperti selulosa dan agar-agar ke dalam bioplastik tersebut. Jadi bioplastik tersebut lebih kuat dari yang biasanya. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Untuk Raden Ian Suasmono, silakan. Saya silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya ke Mas Putra Lufiantiko. Pertanyaan saya yaitu apabila lempengan LED solar roadway tidak rata dan kurang bersih, apakah masih bisa digunakan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk bisa dijawab. Ya, terima kasih untuk Raden Ian. Saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk panel surya LED itu apabila tidak lurus atau terjadi pembengkokan atau ada sesuatu yang penghalang di atasnya, itu akan mengurangi efisiensi jalan raya tenaga surya itu tersebut. Dan untuk bersih atau tidaknya itu tergantung ya. Itu dapat cahaya matahari itu dapat terkena atau tidak. Karena itu tergantung sinar matanya juga. Apabila tidak dapat masuk ke dalam LED-nya itu tidak efisien. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah Raden Ian Suasmono bisa diterima? Siap-siap sudah bisa. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, silakan untuk Angel. Silakan untuk bertanya. Saya ada pertanyaan untuk Octavianus Priyo. Tadi disebutkan fleksinol, tapi belum ada penjelasan apa itu fleksinol. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada fungsi lain dari living glass selain untuk mengatur kadar oksigen dalam suatu ruangan? Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk Octavianus Priyo untuk menjawab pertanyaan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel tentang apa itu fleksinol. Jadi, tadi pada presentasi saya jelaskan bahwa kaca living glass tadi disambungkan dengan fleksinol. Jadi fleksinol di sini adalah paduan memori yang dapat berkontraksi sekitar 4-5% karena adanya arus listrik. Jadi living glass ini cara kerjanya kan dia membuka ruangan untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam suatu ruangan. Fleksinol ini merupakan alat utama atau pemicu utama dari bergeraknya insang living glass ini. Dan untuk pertanyaan yang kedua, fungsi lain dari fleksinol ini tadi sudah saya sebutkan bahwa kelebihan dari living glass ini memiliki nilai estetika yang tinggi. Jadi living glass ini bentuknya tidak hanya sekedar kaca biasa, tapi karena ada bentuk seperti insangnya yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu, kalau penempatannya itu bisa digunakan secara maksimal, maka living glass ini pun juga bisa menjadi tambahan dekorasi dalam suatu ruangan. Jadi seperti itu kurang lebih. Apakah Angel bisa diterima? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Rizky Fadila, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Perdana Bagus. Sisa pengolahan kayu apa yang biasa digunakan sebagai bahan pembuatan blackboard? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Silakan untuk Perdana Bagus untuk bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Saudara Rizky Fadila atas pertanyaannya. Jadi blackboard ini berasal dari sisa pengolahan kayu dari minyak kelapa sawit tua. Jadi jenis kayu yang biasa digunakan adalah sisa dari pengolahan kayu minyak kelapa sawit tua. Terima kasih. Bagaimana untuk Rizky Fadila, Bapak bisa diterima? Baik, terima kasih. Bisa diterima. Selanjutnya Putra Rufiantiko, silakan untuk bertanya. Terima kasih moderator. Saya akan bertanya kepada Raden Ian. Untuk batu granitik, apakah fungsi dari lubang tersebut dan apa tidak mempengaruhi kuat tekannya? Terima kasih. Silakan untuk Raden Ian bisa dijawab. Terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi tadi pertanyaannya apa fungsi dari lubangnya itu ya? Jadi itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan kalau massa yang ringan itu diakibatkan oleh adanya lubang pada tengah tengah batu bata green cake tadi. Jadi fungsinya lubang itu tadi. Jadi fungsinya lubang itu tadi itu jadi fungsinya lubang itu tadi itu sebagai untuk agar masanya ini menjadi lebih ringan. Untuk Raden Ian, koneksinya terputus. Baiklah kalau itu saya akan melewati pertanyaannya. Nah, selanjutnya untuk Octavianus Priyo, silakan untuk bertanya.
Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk pada saudara Putra Lufian. Bagaimana cara kerja solar roadways sehingga dapat digunakan secara maksimal? Dan saya juga ada pertanyaan untuk Perdana Bagus. Mengapa blockboard memiliki resiko pemuaian yang rendah dibanding kayu lapis yang lain? Terima kasih. Silakan untuk Putra Lufian untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Octavianus. Untuk jalan roadway sendiri agar maksimal itu bertahap ya. Yang pertama yaitu untuk lapisan permukaannya sendiri itu harus cukup jelas agar sinar mataharinya dapat melewati lapisan elektronik. Yang kedua yaitu lapisan elektronik itu harus dapat mengumpulkan energi dari matahari tersebut dan menjaga jalan berfungsi dengan baik. Terus setelah elektronik itu lapisan plat dasar itu perlu menentukan kemana energi sinar matahari itu akan dialirkan. Untuk lapisan plat dasar ini perlu memastikan jalan raya memiliki cukup energi yang dibutuhkan sebelum mengirimkan sisanya ke jaringan. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Octavianus Priyo, silakan dijawab untuk pertanyaan yang kedua. Cukup untuk saya. Mohon maaf tadi yang kedua siapa ya? Lupa. Tadi saya bertanya kepada Perdana Bagus. Oke, terima kasih Octavianus Priyo atas pertanyaannya. Mengapa kayu blockboard mempunyai risiko pemuaian yang rendah? Karena dibandingkan kayu lapis lain seperti multiplex, lain-lain, blockboard ini memiliki karakter kayu yang lebih kaku. Jadi semakin kaku jenis karakter kayu itu tersebut, maka risiko pemuaian pun semakin kecil. Gitu. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Berhubung tadi Raden Rian terputus, apakah tadi jawabannya bisa diulang? Oke, maaf, saya boleh ulang tadi jawabannya dari. Saya izin mengulang jawabannya. Pertanyaannya tadi apakah fungsi dari lubang tadi di tengah batu bata green cake itu fungsinya yaitu karena massa yang ringan itu diakibatkan oleh lubang yang di tengah ini tadi. Jadi fungsi dari lubang yang di tengah ini tadi itu untuk untuk meringankan massanya. Jadi karena lubang ini masanya itu jadi lebih ringan. Kemudian apakah memengaruhi kuat tekannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Mas Rawi ini tuh berhasil selain ringan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, selain batu bata green cake ini ringan, dia itu juga berhasil untuk membuatnya memiliki kuat tekan di atas standar batu bata biasanya. Begitu. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup dan bisa dilanjut ke presenter selanjutnya? Oke, kalau begitu saya akan lanjut untuk presenter ke-6 yaitu Angel Sania. Silakan untuk menyampaikan presentasinya.
Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah terlihat? Ya. Sudah. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Angel Sania Meok dari Ofrinde. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang beton berpori, perfuse konkret, merupakan beton tipe khusus dengan sifat permeabilitas yang cukup tinggi. Riwayat perkembangan, beton sudah ditemukan sejak zaman Romawi kuno sebelum Masehi yang kemudian berkembang pesat pada abad ke-20-an hingga saat ini. Pembangunan jalan secara umum menggunakan perkerasan lentur dan perkerasan kaku yang kedap air menyebabkan berkurangnya lahan hijau yang berdampak pada berkurangnya daerah resapan air. Karena itu, penggunaan beton berpori sangatlah efektif sebab dengan beton berpori selain mendapat kekuatan, beton berpori juga memberikan saluran untuk jalur air sehingga pada saat hujan, air tidak menggenang di jalan tetapi menembus beton hingga terus ke tanah. Beton sudah dipercaya sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Terdapat artefak yang membuktikan bahwa zaman dahulu sudah ada bangunan yang menggunakan campuran dari bahan vulkanik, kapur, batu, dan masih banyak lagi sebagai pondasi. Penggunaan beton secara modern sendiri dimulai sejak abad ke-19, di mana penggunaan rangka atau beton bertulang sudah dilakukan kala itu. Temuan yang cukup unik di beberapa tahun terakhir ini adalah beton jenis non-pasir. Disebut non-pasir karena beton tersebut hanya terbuat dari kerikil, semen, dan juga air. Tentunya dengan bahan yang digunakan, membuat beton non-pasir memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan beton tersebut memiliki berat yang sangat ringan, namun di sisi lain, beton yang dibuat tanpa pasir ini memiliki rongga yang cukup besar, sehingga tidak cocok digunakan pada sebagian besar proyek bangunan. Penemu beton berpori adalah Lafarge-Tarmac, perusahaan bahan bangunan Inggris yang berkantor pusat di Solihull, Inggris. Perusahaan ini dibentuk sebagai Lafarge-Tarmac pada Maret 2013 dengan merger dari Anglo-American Tarmac, UK, dan operasi Lafarge di Inggris Raya. Pada Juli 2014, Anglo-American setuju untuk menjual sahamnya kepada Lafarge untuk membantu Lafarge dalam mergernya dengan Holcim dan menghilangkan masalah persaingan. Kemudian ini ada ilustrasi beton perfuse atau penampakannya seperti ini. Selanjutnya karakteristik material. Beton berpori adalah suatu elemen bahan bangunan yang dibuat dari campuran agregat kasar, semen, air, dan sedikit agregat halus dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton tersebut. Campuran ini menciptakan suatu sel terbuka struktur membiarkan air hujan untuk menembus mendasari lahan. Oleh karena itu, untuk membuktikan hal tersebut, dilakukan penelitian sejauh mana besarnya kekuatan beton berpori dari nilai kuat tekan, kuat lentur, porositas, dan mengetahui kapasitas beton berpori dalam meloloskan air untuk diresapkan ke dalam tanah dengan metode Fahrenheit Water Permeability Test. Di sini ada tabel pengujian kuat tekan beton berpori pada umur 3, 14, sampai 28 hari. Kemudian dari rangkuman dari data tadi dilihat kuat tekan beton berpori yang memakai FAS 0,35 didapat kuat tekan yang lebih tinggi daripada FAS 0,30 dan 0,40. Di sini terlihat terjadi penambahan kekuatan pada beton berpori dengan FAS 0,35 pada saat umur 3, 14, sampai 28 hari. Kemudian di sini ada data pengujian kuat tekan. Dapat dilihat di sini kuat tekan beton konvensional selalu lebih besar daripada beton berpori biasanya. Alasannya karena beton berpori memiliki banyak rongga. Kemudian ada tabel pengujian kuat lentur. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pengaruh variasi FAS terhadap kuat lentur betonnya.
kuat lentur beton berpori dengan FAS 0,35 lebih besar daripada FAS 0,30 dan 0,40 pada umur yang ke-28 hari. Pada saat faktor air semen 0,30, terjadi kuat lentur yang rendah. Hal ini disebabkan karena pada FAS 0,30 pada campuran seperti kekurangan air sehingga kurang tercampur secara baik. Pengujian porositas. Porositas adalah ukuran dari proporsi total volume yang ditempati oleh pori-pori dan biasanya dinyatakan sebagai persentase dari volume sampel. Selanjutnya, proses fabrikasi atau pembuatan persiapan material. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan beton berpori adalah semen, batu pecah air, dan aditif sika. Kemudian langkah pembuatannya, campurkan semua bahan menjadi satu, bisa manual atau menggunakan molen sesuai dengan takaran. Kemudian untuk ukuran batu pecah dapat disesuaikan dengan kebutuhan, bisa kecil, besar, atau sedang. Pada saat pencampuran, pastikan air sesuai dengan takaran. Jika terlalu banyak air ataupun kurang air, maka hasilnya tidak akan bagus. Contohnya dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, setelah proses pencampuran, maka selanjutnya adalah proses pencetakan atau pemadatan. Ini harus dilakukan dalam waktu 15 menit. Jika adonan dicampur dengan baik, akan menghasilkan beton dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya, tipe, jenis, atau golongan. Beton perfuse sendiri baru memiliki satu tipe. Untuk variasi jenis atau golongan atau lainnya belum ada inovasinya, namun ada material lain yang di sini saya sajikan sebagai pembelajaran untuk kita yang memiliki sifat serupa, yaitu tembus air. Berbagai macam material yang bersifat perfuse atau tembus air diantaranya adalah perfuse pavers, yaitu bata yang dapat menyerap air. Bata ini cenderung lebih ringan dari bata pada umumnya karena dapat diatur sendiri beratnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi sangat bagus kita gunakan pada proyek bangunan tinggi, akan mengurangi berat bangunan dan berpengaruh pada perhitungan fondasi. Kemudian ada perfuse aspal. Campuran aspal ini menggunakan gradasi terbuka yang didominasi oleh agregat kasar untuk mendapatkan pori yang cukup tinggi sehingga diperoleh tingkat permeabilitas campuran yang tinggi, di mana permeabilitas difungsikan untuk subsurface drain. Selanjutnya, penggunaan beton perfuse sendiri berfungsi sebagai saluran drainase air masuk ke dalam tanah sehingga mampu mengurangi limpasan permukaan. Kelebihannya, ada 10 kelebihan yang saya sajikan di sini. Yang pertama, ringan. Kemudian panas yang baik dan tahan panas. Yang ketiga, hemat biaya material dan waktu konstruksi. Keempat, kekuatan kompres tinggi. Kelima, isolasi suara yang bagus. Keenam, kemampuan anti air yang baik. Ketujuh, resistensi getaran yang baik. 8, mudah diaplikasikan. 9, ramah lingkungan. Dan yang terakhir, daya tahan tinggi. Kekurangan dari beton ini yaitu tidak direkomendasikan dengan baja tulangan, apalagi jika berada pada lingkungan yang agresif. Sifatnya yang keros dapat mempercepat laju korosi pada struktur. Kuat tekannya rendah karena bobot ringan, maka kuat tekan beton non-pasir sangat rendah, sehingga aplikasinya sangat terbatas. Selanjutnya, material alternatif lain yang serupa dengan beton perfuse adalah beton konvensional, bisa dijadikan alternatif pengganti beton berpori. Beton konvensional adalah suatu komponen struktur yang paling utama dalam sebuah bangunan. Suatu struktur kolom dirancang untuk bisa menahan beban aksial tekanan. Beton konvensional dalam pembuatannya direncanakan terlebih dahulu. Semua pekerjaan pembetonan dilakukan secara manual dengan merangkai tulangan pada bangunan yang dibuat. Pembetonan konvensional memerlukan biaya bikisting yang cukup mahal, kemudian upah pekerja yang cukup banyak.
Kemudian, adapun keunggulan dari beton konvensional, yang pertama, mudah dan umum dalam pengerjaan di lapangan, mudah dibentuk dalam berbagai penampang, perhitungan relatif mudah dan umum, sambungan balok, kolom, dan plat lantai bersifat monolit atau terikat penuh. Kemudian beton konvensional juga memiliki kelemahan, yaitu diperlukan tenaga buruh yang lebih banyak, relatif lebih mahal, pemakaian backcasting relatif lebih banyak, pekerjaan dalam pembangunan agak lama, karena pekerjaannya berurutan dan saling tergantung dengan pekerjaan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Angel atas presentasinya. Berhubung presenter 7 dan 8 tidak hadir, maka saya lanjutkan ke presenter ke-9, yaitu Rizky Fadilah. Silakan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah dengan nomor NIM 20523629321 dari Offering D. Saya akan mempresentasikan materi tentang semen bercahaya atau glow in the dark. Semen bercahaya ini merupakan material inovasi semen yang dapat bercahaya di dalam kegelapan. Riwayat perkembangan, semen bercahaya ini diciptakan oleh ilmuwan Meksiko yang bernama Jose Carlos Rubio Avalos. Ketika itu, Rubio itu bekerja di University of San Nicolas de Hidalgo. Dan penemuan ini membutuhkan waktu setidaknya 9 tahun lamanya dengan tahapan-tahapan yang telah dilaluinya. Awalnya Rubio ini ingin menerangi sebuah jalan tol dan jalan raya tanpa perlu pencahayaan yang menggunakan aliran listrik, sehingga menemukan solusi inovatif, yaitu dengan pengembangan suatu struktur semen yang dirancang untuk bersinar dalam kegelapan. Dan semen ini dikenal tahun 50 Masehi pada zaman Mesir. Yaitu dulu itu sebagai pengisi ruang kosong di antara celah-celah tumpukan batu pada piramida. Terus dilanjut yaitu bangsa Romawi. Ketika itu di proses pemanasan batu kapur. Lalu dilanjut yaitu bangsa Yunani. Ketika itu semen itu diambil dari tanah vulkanik di gunung. Dan pada tahun 1756 seorang ilmuwan yaitu John Smelton itu menyelidiki terhadap batu kapur lunak yang tak murni dan ternyata mengandung tanah liat. Nah, tanah liat itu biasanya untuk memperkeras struktur semen. Lalu tahun 1811 ditemukan lagi oleh James Frost, yaitu campuran batu kapur yang mengandung tanah liat dan penambahan tanah argillite, yaitu menghasilkan bridge semen.
Lanjut yaitu tahun 1824 oleh Joseph Aspidin, yaitu dengan campuran batu kapur yang mengandung tanah liat dan batu kapur yang dihaluskan. Ini contoh semen yang bercahaya di kegelapan. Lanjut, karakteristik materialnya yaitu sifat fisiknya. Pertama itu napa soil. Napa soil itu menyebabkan tingginya kadar Si oksigen dan Al2O3 dalam semen. Dan kedua yaitu hidrasi semen, mengakibatkan terbentuknya pasta semen yang mana dalam jangka waktu tertentu akan mengalami pengerasan. Yang ketiga yaitu valseset, itu merupakan hasil dari dehidrasi gypsum yang disebabkan karena pemanasan berlebih. Yang keempat itu kelembaban. Semen mudah menyerap uap air dan karbon dioksida dari udara selama penyimpanan atau pengangkutan. Yang kelima itu kehalusan. Jadi semakin halus semen akan semakin tinggi untuk kebutuhan air, serta reaksi hidrasi akan semakin cepat. Lalu itu ada sifat mekanik. Yang pertama, daya tahan semen terhadap asam dan sulfat. Daya tahan semen terhadap asam lemah sehingga mudah terdekomposi atau terurai oleh asam-asam kuat. Lanjut yang kedua yaitu penyusutan. Penguapan air bebas dari pasta semen selama proses setting time dan hardening. Yang ketiga, kuat tekan. Kemampuan suatu material untuk menahan beban. Lalu ada sifat kimia. Yang pertama itu silika ratio. Perubahan bentuk coating pada burning zone dan burnability clinker. Yang kedua, IR atau aluminia ratio. Menaikkan aluminia ratio dapat mengikat semen lebih cepat, sedangkan jika diturunkan dapat tahan terhadap sulfat yang tinggi. Untuk proses pembuatan semen bercahayanya itu diawali dengan mencampurkan serbuk dan air. Terus setelah memadat akan terbentuk seperti gel. Jadi kayak gitu. Semen tersebut akan masuk ke dalam bentuk serpihan. Akan tetapi untuk semen bercahaya serpihan kristal itu tidak diperlukan karena dapat merubah struktur mikrosemen tersebut tidak muncul, sehingga diperlukan material fotoaktif ke dalam semen. Setelah dimasukkan material tersebut, hasilnya semen tanpa serpihan kristal itu dapat menyerap energi matahari dan memancarkan cahaya ketika malam tiba. Penggunaan semen bercahaya itu digunakan biasanya untuk pembangunan gedung atau rumah, jalan raya, jalur sepeda, jalan raya, jembatan penyeberangan, dan kolam renang. Inovasi ini mendapat banyak apresiasi yang ditujukan kepada pemerintah, pengusaha, dan lembaga. Jadi banyak yang bekerja sama pada inovasi tersebut karena dapat diaplikasikan untuk pembangunan kamar mandi umum yang sering bermasalah pada kurangnya pencahayaan. Kelebihan semen bercahaya ini dapat bertahan selama 100 tahun. Terus kekuatan pancaran cahayanya bertahan sampai 12 jam. Dan dapat diaplikasikan dalam bentuk interior dan eksterior. Menghemat energi listrik, menampilkan visual yang indah, menyerap sinar matahari dan memancarkan ketika gelap.
dapat menarik cahaya ultraviolet. Dan material ini ramah lingkungan. Untuk kekurangannya, yaitu waktu produksi yang cukup lama, sekitar 3-5 bulanan. Dan harganya 5 kali lebih mahal dari semen biasa. Untuk material yang digantikan peran atau fungsinya yaitu semen konvensional, yaitu komodita yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahannya, berupa batu kapur, tanah liat, pasir, dan pasir silika dengan proses pembakaran pada suhu yang tinggi. Semen ini merupakan bahan perekat hidrolis karena senyawa-senyawanya yang terkandung di dalam semen tersebut dapat bereaksi dengan air dan membentuk zat baru yang bersifat merekatkan. Ini contoh gambarnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Ya, atas presentasi. Selanjutnya untuk presenter yang terakhir yaitu Rizky Muhammad Ihsan akan menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih moderator karena telah memberi saya waktu. Saya ingin mempresentasikan ya, perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Ihsan dari Offering D dengan NIM 2005-236-29301. Jadi hari ini saya akan jelaskan tentang apa itu bendable concrete, yaitu beton fleksibel berkekuatan tinggi. Untuk sejarahnya, beton fleksibel atau komposit berbasis semen rekayasa atau ICC awalnya dikembangkan oleh Victor Lee dari Universitas Michigan pada tahun 1990. Penelitiannya diinspirasi oleh bagaimana hewan seperti abalon menghasilkan mutiara bagian dalam dari cangkangnya. Namun, biaya dan masalah rantai pasokan dan faktor teknis telah mencegahnya digunakan secara luas dalam industri konstruksi, dan penggunaannya terbatas pada beberapa proyek di Jepang dan Amerika Serikat. Ini adalah ilustrasi dari beton fleksibel. Kemudian karakteristiknya yaitu kekuatan tarik beton fleksibel antara 10 hingga 15 megapascal. Kekuatan tekan beton fleksibel mencapai 70 megapascal. Kemudian beton fleksibel memiliki sifat self-healing, yang mana semen dapat mengisi celah mikro atau retakan bila bereaksi dengan air hujan. Kemudian beton fleksibel lebih ringan sekitar 20 hingga 40% dari beton konvensional. Kemudian kapasitas legangan tarik utamanya adalah 3 hingga 5%. Kemudian beton fleksibel 37% lebih murah, menghabiskan 40% lebih sedikit energi, dan menghasilkan 39% lebih sedikit karbon dioksida daripada beton konvensional. Kemudian mengandung semen, pasir, air, dan serat, dan campuran bahan lain seperti eter polikarboksilat, lignin sulfonat, lignin, dan naftela, dan naftalena. Kemudian proses pembuatan. Pada proses pembuatan beton fleksibel sebenarnya sama dengan proses pembuatan beton konvensional. Yang membedakan adalah bahan atau material yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat beton fleksibel diantaranya adalah seperti serat penguat, lapisan halus atau lapisan anti gesekan, agregat halus, dan superplasticizer. Untuk proses pembuatannya yaitu yang pertama pencampuran atau pengadukan bahan-bahan beton dengan memperhitungkan komposisi, bisa dengan tenaga kerja maupun dengan alat bantu. Kemudian pengangkutan atau pemindahan adukan beton. Setelah bahan beton dicampur, maka harus segera diangkut agar semen tidak segera mengeras. Selanjutnya, penuangan adukan beton. Beton yang telah dicampur merata dituangkan ke dalam cetakan. Selanjutnya, memadatkan adukan beton. Beton yang telah dituangkan, dipadatkan agar menghilangkan udara yang terperangkap. Kemudian meratakan permukaan beton, dan yang terakhir perawatan beton. Pada beton fleksibel, waktu keringnya hanya dalam 7 hari. Pada proses ini, beton harus dijaga baik kelembapannya agar kualitas beton yang dihasilkan juga baik.
Kemudian penggunaan beton fleksibel digunakan pada bangunan tahan gempa. Beton fleksibel digunakan karena kemampuannya untuk menahan tegangan tarik yang lebih besar daripada beton konvensional, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh getaran gempa dapat diminimalisasi. Kemudian dapat digunakan pada kanvas beton. Biasa digunakan untuk membuat bangunan militer karena proses pembuatannya relatif lebih cepat, lebih kuat dan tahan lama. Dan yang terakhir digunakan untuk jalan dan jembatan. Dengan menggunakan beton fleksibel, maka pada pembuatan jalan dan jembatan membutuhkan sambungan yang lebih sedikit karena beton fleksibel bisa berubah bentuk. Bila ada kerusakan, biaya perawatannya juga lebih murah daripada beton konvensional. Selain itu, beton fleksibel juga lebih tahan lama. Kemudian material yang digantikan peran atau fungsinya, yaitu adalah beton konvensional, karena beton fleksibel memiliki kuat tegangan tarik yang lebih besar daripada beton konvensional, sehingga lebih kuat, tahan lama, serta dapat menghemat biaya perawatan. Kelebihan beton fleksibel, yaitu memiliki kemampuan untuk menekuk seperti logam, lebih kuat dan tahan lama daripada beton konvensional, tidak rapuh, bila digunakan untuk membuat jalan dan jembatan, tidak perlu sambungan, karena memiliki kemampuan berubah bentuk. Kemudian, lebih ringan sekitar 20 hingga 40% dibandingkan beton konvensional. Dapat dibuat sebagai beton pracetak. Dan kekurangannya adalah biaya awalnya lebih mahal daripada beton konvensional. Diperlukan pekerja yang terampil untuk membangunnya. Membutuhkan jenis bahan khusus yang bisa saja sulit didapat di beberapa daerah. Kemudian kualitas tergantung dengan bahan dan kondisi pembuatannya. Dan yang terakhir, kuat tekannya bisa lebih kecil dibandingkan beton konvensional. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab yang kedua. Untuk Perdana Bagus, silakan untuk bertanya. Terima kasih moderator atas kesempatan diberikan. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama kepada Saudari Angel. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan permeabilitas? Untuk pertanyaan kedua, saya arahkan kepada Muhammad Ihsan. Pertanyaannya di slide karakteristik beton fleksibel tadi terdapat sifat self-healing. Bisa jelaskan bagaimana cara kerja dari self-healing pada beton fleksibel? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, silakan untuk dijawab. Untuk Angel, silakan untuk dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Perdana Bagus. Apa itu permeabilitas? Kemampuan bahan, membran, atau sebagainya meloloskan partikel dengan cara menembusnya. Halo? Bisa dijawab tadi. Terima kasih atas jawabannya. Tadi koreksi saya putus-putus. Oke, untuk yang kedua, untuk Muhammad Ihsan, silakan untuk jawab. Baik, jadi sifat self-healing ini kan beton fleksibel telah dilapisi fiber, jadi kerusakan yang terjadi itu hanya sedikit, kecil gitu. Jadi nanti bila terjadi hujan atau ada genangan air, kemudian masuk dalam beton fleksibel, terjadi reaksi dengan karbon dioksida, sehingga nanti retakan-retakan yang kecil tadi bisa tertutup kembali. Jadi disebut self-healing begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus, apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih atas jawaban. Oke, untuk Raden Ian, silakan untuk bertanya. Terima kasih. Saya ingin bertanya untuk Mas Rizky Fadilah.
di proses pembuatan yang dijelaskan oleh Mas Rizky tadi ada yang namanya fotoaktif. Nah, itu tuh fotoaktif itu material yang seperti apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan diskusi siap. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya ingin menjawab Mas Raden Ian tentang fotoaktif ya. Fotoaktif itu apa ya? Seperti partikel medan elektromagnetik cahaya dan sifatnya itu bisa mengubah medannya, dan biasanya fotoaktif itu ada di sel-sel surya kayak gitu. Terima kasih. Dan Ian apakah bisa diterima? Bisa-bisa, terima kasih. Selanjutnya untuk Putra Lufian, silakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya untuk Angel. Dalam keunggulan beton berpori tersebut disebutkan kalau beton berpori memiliki resistensi getaran yang baik. Nah, jelaskan seperti apa itu. Terima kasih. Untuk Angel, silakan bisa dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putra. Yang dimaksud dengan resistensi getaran yang baik itu seperti ini. Dengan bobot yang lebih ringan dari bata konvensional dan beton konvensional, beton berpori memiliki kemampuan untuk menahan getaran dari tanah serta kendaraan besar yang melintas di jalan masuk. Dengan daya tahan dan stabilitas ini, beton berpori dapat diaplikasikan untuk membangun rumah di lokasi tanah yang lemah. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Putra Lufian, apakah bisa diterima? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup sampai di sini? Sudah cukup. Terima kasih. Saya moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.